Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop dari Injil Markus bab 7 dengan judul Perempuan Siro-Fenisia yang Percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, untuk mendapatkan berkat dari Tuhan atau kesembuhan atau apapun, kita harus punya iman ya, seperti ibu ini, seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Yesus sebetulnya ogah-ogahan ya, ingin menolong orang ini, ibu ini, karena Yesus tuh orang Yahudi, ini sementara ibu ini orang Yunani. Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel, bangsa Yahudi, ya bukan untuk orang Yunani. Ya sebetulnya nggak ada salahnya ya, mau sekalian lewat kok. Ya ini Yesus sebetulnya hanya mengetes ibu ini, iman ini. Apakah ibu ini punya iman ya? Apakah ibu ini tersinggung kata dipanggil sebagai seorang anjing? Wah, anjing ya. Kenapa anjing jadi sebutan yang kasar ya? Padahal kambing juga sama ya, sama-sama binatang ya. Karena anjing dipakai untuk memaki-maki ya. Bisa juga kambing ya, kambing. Domba. Ya, semuanya sama-sama anjing, maksudnya saya sama-sama binatang ya. Ibu ini dikatakan tidak patut melemparkan roti untuk anak-anak kepada anjing. Jadi roti itu maksudnya adalah berkat Tuhan Yesus bagi orang-orang Israel, lalu diberikannya kepada orang Yunani yang diibaratkan sebagai anjing. Nah, kalau ibu ini orangnya gampang tersinggung atau harga dirinya terlalu tinggi, dia akan segera marah ya, ngamuk, mungkin menampar Yesus lalu lari, lalu pergi. Ya akhirnya tidak mendapatkan apa yang ia butuhkan. Ya akhirnya nanti anaknya tetap sakit ya, kalau gampang tersinggung, marah, ngamuk, mungkin terus maki-maki Yesus, kurang ajar. Terus ngamuk kan, nggak jadi, minta, akhirnya udah wes kabur. Padahal Yesus hanya mengetes ibu itu. Jadi pelajarannya adalah bagi kita juga, pertama-tama tidak gampang tersinggung. Dicerna dulu maksudnya apa, kondisinya apa. Kalau langsung memutuskan bertindak atau berkata-kata, nanti menyesal. Ya itu. Nah ternyata betul kan, pintar ibu ini. Anjing itu juga makan remah-remah kan, remah-remah yang jatuh kan tidak dimakan anak-anak lagi kan. Jadi orang Israel kan sering juga menolak Yesus kan. Menolak itu akhirnya menjatuhkan remah-remah roti, menolak Yesus. Ya sudah, Yesus lewat pas ketemu sama orang Yunani, ya diberikanlah berkatnya Yesus kepada orang Yunani itu, ibu itu. Nah makanya kita juga harus sabar,
tidak mudah cepat tersinggung, dicerna dulu kondisi situasi, lalu kita buat keputusan dengan kata-kata atau dengan tindakan, ya. Berdasarkan kita butuh kecerdasan untuk itu, ya. Dan kita minta Roh Kudus supaya kita juga cerdas. Kita tidak mudah terprovokasi. Dicerna dulu situasinya, datanya yang ada, dicerna dulu baru kita buat keputusan. Dengan demikian, mudah-mudahan keputusan yang kita hasilkan dengan bimbingan Roh Kudus adalah keputusan yang benar, sehingga kita mendapatkan berkat Tuhan, sehingga anak perempuannya ini akhirnya sembuh, bebas. Setan sudah keluar, sudah waras dan sadar. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop terakhir dari bab 7. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.